Uh, Gokil loh. Komplit banget kita dapat. Kita coba matiin. Oke, aman. Dan ruangnya ternyata masih cukup luas. Cuman kayaknya sih kalau kita pasang si ininya udah nggak muat. Muat cuy. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen sedikit kasih unboxing experience aja dari sebuah produk yang menurut gue ini bisa jadi aksesoris pelengkap yang penting banget. Atau ya sebenarnya nggak penting-penting banget, tapi kalau kalian pakai ini bisa meningkatkan kualitas produksi kalian banget kalau kalian adalah pengguna DJI Pocket 3 ataupun Pocket 4 gitu ya. Jadi kita baru aja dikirimin sebuah filter pack sama brand Freewell. Ini adalah brand yang cukup menarik menurut gua karena belakangan dia memang lagi agak berkembang gitu ya. Kita juga ada beberapa kali pakai filter-filter dia untuk produk DJI termasuk di drone-dronenya. Tapi sekarang sepertinya mereka mulai agak gencar karena kita pun dikirimin yang versi Mega Limited Edition 14 pack ini. Gue nggak tahu ya kenapa dia tulis Limited Edition. Gue nggak yakin ini Limited Edition sih sebenarnya. Tapi ya kompatibel dengan dua-duanya gitu ya. Kalau kalian pakai Pocket 3 ataupun Pocket 4. Kalau gue lihat sih di e-commerce, gue coba tag juga produknya. Kalian bisa cek klik di situ kalau gue bisa tongolin atau kalian cek aja di deskripsi. Baru ada yang versi Pocket 3 aja. Tapi sebenarnya sama persis gitu bentuknya. Makanya di sini packagingnya Pocket 4 atau 3. Kayak Pocket 4 Third jadinya ya. Tapi bukan Pocket 4 atau Pocket 3 gitu kan. Dan ya kalau kalian beli yang versi Pocket 3 pun kalian pakai ke yang Pocket 4 itu bisa-bisa aja gitu. Karena ini cuma update di packagingnya aja tapi bentuknya akan mirip. Sebelum kita unboxing, gue mau ngingetin sedikit aja kalau teman-teman pengen belajar videografi, kalian bisa cek kelasnya Sat Shoot by Faim Ahmad. Dimana di situ kalian diajarin dari teknis pengambilan videonya langsung praktek sampai ke cara berbisnis videografinya. Dan kalian bakal dapat grup eksklusif juga di mana kalian bisa konsultasi langsung sama si Faimnya sendiri. Jadi langsung aja cek satshoot.com kalau kalian tertarik buat belajar videografi. Mumpung harganya masih ada limit harga promo, dimana itu dibatasin di setiap bulannya. Langsung aja cek, gua kasih linknya ada di deskripsi. Ini tadi segel udah kita buka, harusnya dibukanya gini doang ya, langsung. Dia packagingnya rapih sih, jadi lumayan niat, produk yang niat. Dan di sini ya ada beberapa informasi, installation guide. Sebenarnya installation guide-nya simple banget ya, karena dia magnetik juga gitu, tinggal tempel doang, nggak perlu kayak gitu-gitu juga. Kita langsung aja buka karena gue males juga baca-baca begituan. Kita langsung lihat produknya sendiri. Oke, dia ada warranty harusnya. Lalu ini apa ini? Kayak dapat CD antivirus, bukan ya? Cuman ya beberapa informasi-informasi lah, digital download kalau kalian pengen belajar mungkin sama pergaransi-garansian. Langsung aja kita lihat produknya sendiri. Gokil loh. Komplit banget, kita dapat set filter komplit untuk Osmo Pocket. Coba kita lihat ya, dia di sini harusnya ada listnya di kardusnya. Kita dapat ND dengan ukuran yang berbeda-beda ya. Jadi dia ND-nya tuh bukan yang variabel yang kita bisa ubah-ubah. Biasanya yang kayak gitu akan lebih menjaga kualitas dengan ukuran yang lebih tipis juga. Dia ada ND 8, 16, 32, 64, 128, ND 256 sampai ND 1000. Dan setelah itu dia ada ND yang dia tuh ada plus polarizernya. Jadi ada ND 8, ND 16, ND 32 dan ND 64 yang ada polarizernya gitu ya. Jadi harusnya tetap bisa kita atur untuk meminimalisir glare di dalam gambar kita gitu ya. Kalau ada pantulan cahaya, kalau kalian ngerekam air atau kalau kalian ngerekam dari luar mobil gitu ya, pengen kelihatan orang di dalam mobilnya tuh nggak kehalang pantulan cahaya, biasanya kalian bisa atur dari situ gitu. Lalu kita juga dapat CPL yang circular polarizernya, mist 1/4 sama LPR. Gua nggak tahu sih yang dua itu apa. Mungkin kalian boleh komen di bawah gitu ya, atau kita kalau ada info juga mungkin kita taruh dari teks aja. Tapi ini kalian bisa lihat ya, ini adalah filternya dan dia ada tuh keterangan-keterangannya, ND berapa, tipenya gitu ya. Jadi kalian bisa menyesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kita langsung coba aja. Kita pakein, ini adalah Pocket 4, gue coba nyalain. Mungkin ngadepin ke gue kali ya, tapi jadinya nggak kelihatan. Nanti masangnya mungkin gue ngadepin ke sana dulu. Kita akan coba yang ND, harusnya sih nggak gede-gede karena ini kan apa namanya di dalam ruangan juga gitu ya. Kita coba ND 8. Mungkin gue sambil rekam di sini biar kelihatan bedanya. Ntar gue kasih lihat ke depan, tapi gue pasang di sini dulu. Ini kita pakai ND 8. Gampang banget, dan ya kalian bisa lihat gambarnya otomatis langsung exposure-nya
abis gitu kan. Atau kita simulasikan lah, kita pakai 6400 ISO-nya, buset. Nah ini kalau pakai ND, dari samping ternyata lebih enak. Ini kalau ND-nya kita copot. Nah ini kalau misalkan overexpose dengan ND 8 aja sih buat sekarang udah cukup ya. Cuman kalau kita di luar ruangan itu dahsyat banget, biasanya butuh ND agak besar. Apalagi kalau kita pengen shutter speed-nya tuh pakai hukum-hukum 2 kali dari FPS gitu ya. Sekarang gue kasih lihat dari sisi depan. Nah ini harusnya gampang, cuma gue harus lebih berhati-hati ya, karena dari tadi gue kayaknya banyak megang depannya. Tangan gue kayaknya bergetar banget tuh. Gue pengen lihat aja, ini kan kita pakai ND, kita coba matiin. Oke, aman, dan ruangnya ternyata masih cukup luas. Cuman kayaknya sih kalau kita pasang si ininya udah nggak muat. Muat cuy. Jadi kita tetap bisa pakai locknya gitu kan, sambil ada ND-nya di dalam standby gitu yang bisa kita pakai. Walaupun ya gue tetap saranin kalian bawa sepaket, karena kan ND kita nggak tahu ya butuhnya seperti apa di exposure ketika kita syuting. Jadi langsung bawa aja kayak gini sama case-case-nya. Lalu kita lihat yang ND dengan polarizer. Coba Ska, kasih lihat Ska. Udah align ya. Dan ya segampang itu. Lalu karena dia ada polarizernya, dia bisa kita puter-puter gitu ya. Efeknya seperti apa gue nggak tahu sih, ini kita coba. Nah tuh kelihatan tuh ya. Kalian lihat ini si iPad, efek polarizernya gitu. Kalau kalian ngerekam di air, ini akan mengurangi kayak pantulan dari airnya, dari sinar mataharinya gitu ya. Jadi nggak warnanya tuh nggak langsung ngerusak estetika gambar kita. Ya balik lagi sih, sesuaiin kebutuhan kalian aja. Mau ngambil karakter gambarnya seperti apa. Atau kalau kalian ngerekam dari luar mobil gitu ya, kaca film biasanya ini akan ke wipe out gitu ya. Jadi kita bisa lihat ke dalam, tinggal sesuaiin aja sih posisi polarizernya ini gitu. Oke, ini yang polarizer. Sekarang gue pengen coba kalau dimatiin. Harusnya kan dia agak lebih tebel ya. Muat. Nggak tebel juga, ternyata biasa aja gitu ya. Coba ininya masih muat nggak ya kalau kita pasangin lock? Muat cuy. Tapi agak mepet sih kayaknya. Cuma muat. Kelihatan nggak sih dari situ sekarang? Muat ya. Gokil sih. Ini jadi enak banget gitu buat dibawa-bawa. Mungkin udah dipikirkan juga sama si Freewell. Ini ada yang tebel sih, LPR. Nah, gue nggak tahu nih LPR tuh apa ya. Oh kita lihat yang mist dulu deh. Yang mist kan gampang. Harusnya dia jadi berbias-bias gitu. Nah ini kalian bisa lihat ya cahayanya jadi membias tuh. Kalau kalian pengen bikin sinematik ala-ala, sekarang ngadep ke gua tuh, lihat tuh garis cahaya ininya. Gitu kan, jadi ala-ala sinematik. Ya dan ini lebih konsisten. Mungkin teman-teman ada yang nanya kenapa nggak dipegang aja lensanya gitu ya biar agak-agak ngeblur gitu. Ya bisa itu juga, cuman kan tidak konsisten gitu tingkat dreamy look-nya gitu kan. Sekarang gua buka biar bisa langsung lihat bedanya. Ya lumayan sih. Gua rasa banyak juga orang yang suka dengan karakter gambar seperti ini gitu ya, dengan cahaya-cahayanya tuh blooming. Dan ini bisa jadi satu solusi. Sekarang kita coba yang LPR. Apa sih LPR ini? London Public Relation, bukan. Di sini kayaknya gue salah WB, agak kekuningan. Dengan LPR ini dia lebih balance. Maksudnya kayak ditambahin merah sih. Tapi ya WB yang kita pakai di sini 5300. Gue dari tadi nggak ngecek juga sih dia gambarnya itu yang tepat atau enggak buat ruangan dan setup lighting ini. Tapi ya ini gambarnya untuk yang LPR. Nanti kita kasih info aja lah ya LPR itu apa. Gue bener-bener bikin video ini buat ngisi waktu doang. Belum research atau apapun. Tapi ya produk yang menarik. Kalau kalian serius pengen bikin video yang levelnya lebih profesional dengan DJI Osmo Pocket gitu ya. Karena ini bisa dipakai buat Pocket 3, buat Pocket 4. Dan gue rasa ini sih komplit banget sih buat kebutuhan-kebutuhan yang mungkin kalian tendensinya lebih ke sinematik gitu. Coba boleh sekarang. Mantul ya. Tapi ini seru sih. Maininnya gini. Sekalian buat bikin thumbnail. Yang depan nih nggak fokus-fokus. Ya tapi ini bukan harus bikin thumbnail nanti. Ini udah paling segitu aja sih guys. Sedikit kita impression. Nih adalah produk yang seru. Produknya gua tag di deskripsi. Silahkan kalian klik dulu aja. Siapa tuh dapat harga promo juga gitu ya. Tapi buat pengguna DJI Pocket, gua rasa worth untuk dipertimbangkan. Oke, paling segitu aja. Semoga bisa mengisi waktu kalian. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.